Sapa lagi ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak? Jelas, Ibu, jelas. Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada panitia nih ya. Tim juga dari PPCC ya. Gimana? Pancasila Passion Counseling Community ya. Untuk undangannya, jadi di sini saya diminta ya menyampaikan materi tentang penyakit sistem endokrin. Oke, sekilas sih dari judulnya, wah memang materi saya banget gitu ya, gitu. Cuman ternyata nanti pas dilihat isinya, nanti kita lihat ya. Pas dilihat ini titik tekan materinya ya. Jadi di sini memang ingin membicarakan tentang macam-macam apa namanya penyakit endokrin gitu dan patofisiologinya. Terus di sini juga menjelaskan terkait pharmaceutical care, DRP, kemudian ada drug interaction juga dan juga contohnya gitu ya. Eh Waktunya sebenarnya cukup panjang gitu, cuma kayaknya untuk mengcover semuanya tuh nggak bisa di-cover semuanya. Jadi saya coba semaksimal mungkin yang kita bisa ya, gitu ya. Nanti kita bisa diskusi. Oke, setuju ya? Perkenalan dulu ya. Udah kenal ya? Saya kok merasa harus kenalan lagi. Ini. Saya mau kenalan dulu. Soalnya saya udah bikin PPT-nya gitu. Jadi ya saya mau dari sini. Oke, ya. Ini jadi kalau nama sih udah tahu ya, cuma di sini ada education background dan ada professional experience ya. Nah, di sini education background-nya udah lama, saya S1 itu tahun 2000, saya angkatan 98. Belum pada lahir ya. Harusnya sih ya mungkin belum lahir ya, angkatan 98. Jadi kalau dulu program farmasi itu kayak 4 tahun setengah gitu programnya ya. Jadi kita ada berapa? 9 semester ya, 9 semester. Jadi lulus undergraduate-nya itu tahun 2003, langsung apoteker 2004 ya. 2004 selesai apoteker, langsung kerja, langsung disuruh kuliah gitu. Tahun 2007 ya. Selesai S2 langsung disuruh S3. Jadi sekolah terus ya. Capek nggak? Capek ya. Capek nggak sih kalian kuliah? Lumayan ya. Iya, lumayan, Ibu. Lagi kuliah farmasi banyak hafalannya ya. Gitu. Cuma kan udah jadi keputusan ya. Keputusan kalian ya masuk sini. Ini semester ada dari semua semester ya? Atau eh Dari 2021, 2020, dan 2019, Ibu. oh iya ada 2019 juga ya. Nah, eh lumayan capek sekolah ya, tapi harus dijalanin ya. Bahkan waktu waktu sekolah nih, waktu apoteker saya sambil magang loh di tahun yang sama 2003-2004. Jadi kayak setiap hari pulang jam 10 malam gitu. Jadi libur cuman hari Minggu doang, enak buat tidur sama nyuci baju gitu ya. Ya, artinya memang harus berusaha ya. Nah, kemudian saya orangnya juga lumayan setia nih kalau dilihat perjalanan karirnya cuman di sini doang, di satu perusahaan ya. Cuman memang mulai dari marketing, kemudian ada di research. Kalau produk eksekutif masuk marketing ya. Kemudian ada di research jadi assistant manager, kemudian baru pegang lab di sini, central laboratory manager. Ini nanganin clinical trial. Kita ngobrol dulu aja ya. Baru tahun 2013 saya memutuskan untuk jadi dosen, sampai sekarang jadi dosen ya. Tapi saya sekarang jadi dosen terus balik lagi ke lab gitu ya. Ini ada lab baru nih, namanya InnoQuest ya. Jadi per Mei kemarin saya gabung juga dengan InnoQuest. Seminggu 2 kali doang ya, tapi tetap jadi dosen gitu. Oke, nah kalau jadi dosen kan harus ngajar ya. Mungkin nanti mata kuliahnya ada sebagian yang udah diambil, terus ada penelitian. Nah ini sebenarnya penelitian saya nih yang sekarang makanya lagi sibuk banget tentang matching fund ya. Mungkin ada yang bergabung eh,
saya seneng kalau ada yang bergabung ya di sini. Nanti kita ketemuan nih. Minggu depan kita ketemuan yang bergabung. Tapi sebenarnya masih perlu mahasiswa lagi ya untuk mengerjakan beberapa project. Kemudian untuk PKM-nya juga alhamdulillah ya dapat juga nih PKM-nya. Ini belum kepegang gitu ya. Jadi ada pengabdian kepada masyarakat sama kalian juga ini kan sebenarnya konseling kepada masyarakat itu memang nanti akan menjadi karir ya. Jadi kalau terutama untuk apoteker yang di klinis ya, yang di klinis baik di rumah sakit maupun di apotek nanti kan juga memberikan konseling ya. Itu termasuk apa ya kayak pengabdian juga kepada masyarakat ya, mengedukasi masyarakat. Nah, kalau kita ngomongin konseling itu harus dari hati gitu ya. Jangan terpaksa gitu. Kalau terpaksa ya gimana mau ngasih konseling ya gitu ya. Nah, ini kebetulan tentang pangan sih ya. Nanti saya juga butuh mahasiswa di sini ya. Sebenarnya saya sekalian nyari mahasiswa nih, siapa tahu ada yang berminat gitu ya. Nyari mahasiswa nih 2 orang di sini ya. Nanti bisa dikonversi. Dikonversinya terhadap apa? Terhadap mata kuliah pilihan. Oke, kita balik ke tugas saya hari ini. Jadi saya diberi tugas. Biasanya saya ngasih tugas ya. Sekarang diberi tugas gitu. Tapi tugasnya menyenangkan ya. Karena memang ya kalau sekolah terus berarti hobi belajar ya. Tapi sebenarnya nggak hobi ujian. Ya, belajarnya seneng. Tapi kalau ujian ya SKS juga gitu ya. Sistem kebut semalam atau sistem kebut sejam ya. Cuma kalau mahasiswa udah nggak bisa ya gitu. Kalau kayak gitu nanti nggak dapat nilai yang optimal ya. Memang harus disiapin. Oke, kita langsung ke yang pertama. Jadi saya nggak satu-satu persatu ya, nggak per satu-satu begini gitu. Tapi semua konten mau kita diskusikan ya, seperti itu. Yang pertama adalah tentang macam-macam penyakit sistem endokrin dan patofisiologinya. Kalau ngomongin endokrin itu kayak ngomongin apa ya? Luas banget ya, luas banget, banyak banget yang termasuk dalam penyakit endokrin. Saya mau dengar dulu nih ya, apa namanya masih ada yang ingat nggak endokrin itu apa sih? Sedikit aja, nggak usah panjang-panjang definisi endokrin, keywordnya apa endokrin? Ini jadi kayak kuliah ya, nggak apa-apa ya, kuliah sambil diskusi, sambil ngobrol gitu. Hormon ya, Bu. Hormon, ya keywordnya udah bener, hormon. Apa lagi? Benar, benar banget hormon. Nah, kalau mau jadi konselor harus aktif, ya. Kita nggak ngomongin benar salah kok di sini, ngomongin respons, gitu ya. Oke, endokrin sama eksokrin bedanya ya. Jadi tadi kalau misalnya ada yang menyebutkan hormon, hormonnya itu pasti disekresikan ke pembuluh darah, ya. Gitu. Karena di pembuluh darah kita itu ada di mana-mana dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Jadi aktivitasnya sistemik ke seluruh tubuh. Oke, jadi paling gampang nanti saya juga ngambil contohnya adalah insulin. Insulin itu hormon yang dihasilkan oleh siapa? Organ penghasil insulin. Sel beta pankreas ya, Bu. Sel beta pankreas sudah spesifik banget ya, pankreas. Padahal saya expect-nya pankreas, tapi ada yang jawab sel beta pankreas itu namanya melebihi ekspektasi ya gitu. Jadi bagus gitu ya. Sel beta pankreas ya adanya di pankreas. Tapi dia bekerjanya kan di seluruh tubuh ya. Kenapa? Karena sel beta pankreas menghasilkan insulin, kemudian insulinnya itu masuk ke pembuluh darah ya gitu. Oke, nanti kita banyak lihat video aja deh. Hari ini saya udah siapin video gitu ya. Tapi sebelumnya ini kan memang dari berbagai angkatan ya gitu. Ini saya ambil nanti contoh ada satu jurnal ya, jurnal internasional. Nah, soalnya gimana? Kenapa saya ambil ini? Kenapa? Karena bahkan mahasiswa yang mau atau sudah skripsi gitu ya, bilangnya saya baca jurnalnya apa? Pas dilihat
kayak bukan jurnal, bukan jurnal. Itu adalah baca aja di website gitu ya. Baca di website, terus kalau saya lihat juga kadang-kadang ngambil dari skripsi gitu ya. Tapi secara keseluruhan dia bilang jurnal. Nah, saya pingin kalian lebih apa ya, meningkatkan diri ya. Jadi kalau misalnya boleh baca-bacaan tuh yang jurnal internasional. Jurnal internasional itu apa? Jurnal internasional yang bereputasi kalau bisa, yang ada Q-nya. Ini Q1 nih paling tinggi derajatnya, paling bagus gitu ya. Paling susah mempublikasikan di sini. Boleh juga jurnal nasional yang ada Sintanya, Sinta 1, Sinta 2. Kalau kementerian gitu ya, dia punya aplikasi namanya Sinta, namanya Bima, Arjuna gitu ya, kayak nama-nama pewayangan. Nah, ini kalau ngomongin jurnal Sinta. Nah, ini di jurnal ini sebenarnya, kenapa saya ambil ini? Karena saya pikir ini bagus jurnalnya. Dia sebenarnya bukan jurnal penelitian, ya, bukan original paper gitu. Karena ini adalah hanya review saja. Kelihatannya di sini ya review. Baru tahun 2021, 16 Juni. Jadi belum, sekarang udah lewat ya, baru setahun lah, termasuk baru ya. Jadi kalau kalian baca-baca jurnal juga kan mestinya yang 5 tahun terakhir gitu. Jangan jurnal yang tahun 1998 ya gitu. Itu pas saya kuliah gitu kan ya. Nah, the burden of hormonal disorder gitu. Karena memang kalau ngomongin hormonal disorder atau penyakit sistem endokrin, tadi ada yang jawab kan, endokrin itu kaitannya dengan hormon, itu kita melihat sesuatu yang sangat besar banget gitu ya, gitu. Nah, ini contohnya karena mungkin dia orang Itali, jadi dia ngasih lihat kalau di Itali gimana sih? Mungkin di Itali itu kan datanya bagus ya, jadi bisa lebih detail disampaikan. Nah, ini sebelum menyampaikan yang lain-lain, kita review sedikit tentang sistem endokrin basic banget. Cuman saya lupa tadi nggak ngeklik suara. Ini kedengeran nggak suaranya nih? Kayaknya nggak kedengeran deh. Kedengeran nggak? Kedengeran tapi kecil. Kedengeran tapi kecil. Oke, jadi saya harus stop share. Saya harus share ulang, tapi diklik share sound-nya. Oke. Ini ngambil dari YouTube, ya, dari Alila Medical. The Menurut saya endocrine karena ini system is one of gampang. the two systems that are responsible for communication and integration between various body tissues. Nah, jadi ada dua sistem di dalam tubuh. Saya potong-potong ya, yang sangat apa yang berperan penting banget untuk komunikasi di antara sel kita di dalam tubuh. Kita kan terdiri dari sel-sel gitu ya, dan sel-sel kita itu harus berkomunikasi. Makanya kalian juga kalau misalnya di kelas itu ya harus berkomunikasi gitu kan. Nah, selain sistem endokrin, nanti ada sistem apa lagi, satu lagi yang bukan endokrin. Ini kayak ujian ya. Padahal bukan ujian tujuannya. Sistem apa? Sistem syaraf ya, gitu ya. Oke, nanti ada tanya jawab, sesi tanya jawab, boleh nanti The tanya other jawab. being the nervous system. Endocrine communication is achieved by means of chemical messengers called hormones. Hormones Ya, tadi yang jawab hormon Rido ya kalau nggak salah ya. Benar ya. Jadi kalau misalnya substance yang dikeluarkan oleh nanti organ endokrin maupun oleh kelenjar endokrin itu hormon ya are disebutnya. produced in endocrine glands and secreted into the bloodstream to reach body tissues. Nah, ini kuncinya. Hormon yang disekresikan oleh organ atau kelenjar endokrin itu akan disekresikan ke pembuluh darah. Ya, jadi akan ngikutin aliran darah gitu. Jadi dia bekerjanya sistemik. A hormone can travel wherever the blood goes, but it can only affect cells that have receptors for it. Nah, kunci kedua ya, dia bisa berkeliaran di pembuluh darah gitu ya, tapi dia cuma mau mampir ke sel yang punya reseptor terhadap hormon tersebut ya.
Jadi dia nggak sembarangan mampir, harus ada reseptornya ya, kayak insulin. Insulin ke seluruh tubuh, tapi misalnya ke hati, ke otot gitu ya. Tapi di mana hati sama otot itu kenapa bisa menggunakan insulin? Karena dia hati dan otot itu punya reseptor terhadap insulin. Oke, kemudian apa lagi? These are called target cells. There are two major types of hormones: steroid hormones derived from cholesterol and are lipid soluble, and non-steroid hormones derived from peptides or amino acids and are water soluble. Oke, ini saya antara males bikin PPT, antara lebih seneng nonton. Lebih seneng nonton sih sebenarnya lebih bagus ya, gitu ya. Jadi hormon itu ada dua, steroid dan non-steroid, gitu ya. Kalau steroid pasti kita bilang kita bicara tentang lipid ya. Hormon steroid, lihat nih kolesterol nih. Ini adalah apa namanya? Kalau steroid nih, steroid apa sih namanya? Ya, kayak steroid, cincin steroid ya, cincin steroid. Kolesterol juga gini, karena kolesterol termasuk dalam steroid. Nah, di sini ngomongin sel ya, ngomongin sel. Sel itu paling luar itu kan membran sel ya. Membran sel itu adalah lipid bilayer. Oke. Jadi kita boleh bilang membran sel itu adalah lipid. Lipid sama lipid nonpolar suka sama nonpolar. Jadi kalau hormonnya itu adalah hormon steroid atau hormon yang sifatnya larut lemak gitu ya, tinggal difusi masuk ke dalam sel. Gampang banget ya. Dia tinggal difusi aja. Silakan lewat, terserah mau bolak-balik, mau mondar-mandir juga terserah gitu ya. Artinya mudah. Nah, sementara kalau non-steroid hormon yang nggak bakal bisa ditembus ya, makanya di situ butuh reseptor ya. Reseptor itu kayak pintu gitu ya, pintu yang memperbolehkan hormon itu masuk. Hormon non-steroid ya. Lipid-soluble steroid hormones can cross the cell membrane to bind to their receptors inside the cells, either in the cytoplasm or nucleus. Steroid hormone receptors are typically transcription factors. Upon forming, the hormone receptor complex binds to specific DNA sequences to regulate gene expression, and thus mediating cellular response. On the other hand, water-soluble non-steroid hormones are unable to cross the lipid membrane and therefore must bind to receptors located on the surface of the cell. The binding triggers a cascade of events that leads to production of CAMP, a second messenger that is responsible for cellular response to hormone. It does so by changing enzyme activity or ion channel permeability. Oke ya, jadi jelas ya beda keduanya ya. Katanya kalau lipid ini termasuk apa namanya tadi, dia mengatur gene expression ya, termasuk second messenger ya. Tapi kalau yang non steroid kan pasti harus ada pintunya di luar sel ya. Reseptornya itu di luar sel. Kalau yang steroid reseptornya bisa di inti sel, bisa di mitokondria karena dia dengan mudahnya menyeberangi membran sel gitu ya, intinya sih seperti itu. Oke, ini enak banget ya videonya, bahasa Inggrisnya The major perlahan gitu, endocrine gampang. glands include the hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid and parathyroid glands, thymus, adrenal gland, islets of the pancreas, and testes in men or ovaries in women. The endocrine system also includes hormone-secreting cells from other organs, such as kidneys and intestines. Nah, itulah yang tadi saya bilang sangat puas banget kalau ngomongin penyakit endokrin, ya penyakit-penyakit yang apa ya, berkaitan dengan pineal gland ya, kelenjar pineal, dengan hipotalamus, dengan pituitari yang ada di sistem syaraf gitu ya. Dengan tiroid dan paratiroid, ini kelenjarnya ya. Dengan timus, dengan pankreas, adrenal, bahkan yang bukan kelenjar ya, seperti misalnya kalau ovari atau testis kan memang menghasilkan hormon reproduksi ya, tapi kayak misalnya yang kita sebut ginjal sebagai organ sistem ekskresi itu juga menghasilkan hormon gitu ya.
Kemudian tadi disebutkan apalagi selain ginjal? Bahkan usus kita, paru, semua juga menghasilkan, jantung juga menghasilkan, ya, menghasilkan hormon. Jadi banyak banget cakupan dari endokrin, gitu. Except for the hypothalamus and the pituitary, different endocrine glands are involved in different, more or less independent processes. For example, the pancreas produces insulin and glucagon that keep blood sugar levels in check. The parathyroid glands produce hormones that regulate calcium and phosphorus. Thyroid hormones control metabolic rates, while the ovaries and testes are involved in reproductive functions. Oke, jadi masing-masing kelenjar itu punya fungsi spesifik, ya. Punya fungsi spesifik ini yang paling populer nih kelihatannya pastinya ya. Pankreas. Pankreas di situ ada insulin dan glukagon ya. Dua-duanya ngatur kadar gula atau glukosa darah. Yang satu menurunkan glukosa darah. Yang mana yang insulin atau glukagon yang menurunkan glukosa darah? Insulin, Bu. Insulin ya. Kalau kita lagi puasa butuh glukosa, glukagon dikeluarin. Karena glukagon meningkatkan glukosa darah ya. Kemudian walaupun bukan kelenjarnya sama sih ya, di tempat lokasi yang sama ya, kelenjarnya beda. Karena paratiroid ada di belakang tiroid nempel 4 kelenjar kecil gitu ya. Jadi kalau paratiroid ini mengatur kalsium ya. Kalsium penting banget buat tubuh kita. Tiroid juga mengatur metabolic rates ya. Ada teman saya kemarin baru diambil paratiroidectomy, diambil tiroidnya. Jadi total diambilnya semua. Jadi dia sekarang nggak punya. Kupu-kupu cantiknya dia bilang sudah pergi gitu ya. Nggak ada tiroidnya. Nah, mengalami gangguan nggak? Mengalami ya, tapi ada obatnya. Jadi dikasih levothyroxine ya, dikasih hormon tiroid yang rekombinan gitu, diminum. Tiap hari dia minum itu. Karena kalau nggak minum, ternyata pernah dia minumnya itu lupa. Ya, pagi lupa minum. Dan lemes, nggak bisa gerak. Ya, kayak nggak ada energi gitu loh. Ngangkat gayung aja nggak kuat katanya gitu. Ya, dimulai dari rasa-rasa yang aneh katanya gitu ya. Rasa yang aneh kayak gimana sih kalau kalian nggak punya energi ya? Kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ternyata memang jelas bahwa di sini memang fungsi kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid itu mengatur metabolic rates gitu ya. Nah itu. Nah kemudian ada fungsi spesifiknya. Tadi ovarium ya, ovarium yang menghasilkan apa? Estrogen, progesteron, estrogen dan hormon reproduksi lainnya itu memang untuk fungsi reproduksi. Nah, kecuali ini nih yang dimerahin, hipotalamus pituitari. Kenapa dia dimerahin? Dimerahin apa On warna the other ungu ya? hand, the hypothalamus and pituitary gland play a more central, integrative role. The hypothalamus is also part of the brain. It secretes several hormones called neurohormones, which control the production of other hormones by the pituitary. Thus, the hypothalamus links the nervous system to the endocrine system. The pituitary is known as the master gland because it controls the functions of many other endocrine glands. Oke, jadi kenapa tadi diunguin? Karena dia bekerja lebih sentral, ngatur bosnya, ya gitu ya. Kalau tadi kan ngatur ngasih tugas buat masing-masing organ yang lain. Pankreas tugas kamu ngatur glukosa, ya. Paratiroid tugasnya adalah ngatur kalsium. Tiroid ngatur hormon tiroid tadi yang berfungsi untuk metabolic rate. Nah, sementara yang harus ada yang ngaturnya gitu ya. Kalau nggak ada yang ngaturnya kayak permainan sepak bola gitu, nggak ada yang ngatur berantakan ya, seperti itu. Nah, yang ngatur di paling atas karena memang masih di otak gitu, masih di central nervous system itu adalah hipotalamus. Dari hipotalamus itu ngeluarin releasing faktor atau inhibiting faktor yang kerjanya kepada pituitari ya.
Nah, kalau yang atas itu cuma ngasih ngasih itu aja releasing atau inhibiting factor si hipotalamusnya ini ya. Tapi sebenarnya yang jadi master gland itu adalah ya pituitary atau nama lain pituitary apa? Ada yang masih ingat? Hipofisis ya. Hipofisis ini yang ada 7 yang bagian anterior kalau masih ingat Anfisman ya mengeluarkan 7 macam hormon ya. Ada yang senyum nih ya karena udah lupa pasti. Yang posterior ngeluarin 2 macam hormon. Pokoknya hormon-hormon itu ngatur ya. Kita nggak bahas secara detail. A major role of the endocrine system is to maintain the body's stable internal conditions, or homeostasis, such as blood sugar levels or serum calcium levels. To do this, it utilizes negative feedback mechanisms, which work very much like a thermostat. The heater is on when the temperature is low, off when it's high. For example, when blood glucose level is high, such as after a meal, glucose induces insulin release from the pancreas. Nah itu ya, ini pelajaran Anfisman banget deh gitu ya. Jadi pengaturan hormonnya itu dengan negative feedback. Ya kayak termostat tadi. Jadi kalau udah panas, kepanasan, heaternya mati. Ya, tapi kalau udah suhunya dingin, nah heaternya naik lagi gitu. Sama kayak misalnya kalau kita habis makan. Ada yang bocor suaranya. Kita habis makan, ya kita habis makan nasi. Nasi itu karbohidrat ya, kalian udah belajar biokimia juga. Karbohidrat pasti di digest ya, produk akhirnya sebelum diabsorb itu adalah glukos. Jadi glukosnya pasti akan tinggi di dalam darah. Nah, nggak boleh tinggi-tinggi di dalam darah ya. Masukin dong ke dalam sel ya. Masukin ke dalam sel bisa ke otot, bisa ke bahkan ke adipos ya, ke sel-sel lain pokoknya jangan di darah aja. Nah, itu peranan daripada insulin. Tapi begitu kita dari pagi kuliah sampai sore nggak sempat makan hipoglikemi, butuh glukosa ya, dikeluarin ya, simpanan-simpanan glukosa, glikogennya dipecah-pecah gitu kan, masukin ke dalam darah oleh glukagon, gitu ya. Jadi semua udah diatur dengan sedemikian rupa gitu. Jadi makanya tubuh tadi homeostasis terjaga. Insulin helps body cells consume glucose, clearing it from the blood. Low blood glucose can no longer act on the pancreas, which now stops releasing insulin. Another example is the regulation of thyroid hormone levels, which are induced by a pituitary hormone called thyroid stimulating hormone, TSH. TSH, in turn, is under control of thyrotropin releasing hormone, TRH, from the hypothalamus. When thyroid hormone levels are too high, they suppress the secretion of TSH and TRH, consequently inhibiting their own production. Sama, ini contoh lain, pengaturan hormon tiroid ya. Tiroid hormon T3 dan T4 itu diatur oleh TSH yang dikeluarkan oleh pituitary. TSH diatur oleh TRH yang dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi kayak kasket ya, kasket itu kayak alurnya tuh kayak riam gitu ya. Jadi, tapi yang menentukan feedback negatif itu adalah yang paling hilir ya, hormon tiroidnya. Jadi kalau dia tinggi pasti ada nanti sinyal untuk menghambat pengeluaran TSH dan TRH. Jadi kalau TRH-nya atau TSH-nya diinhibit, dihambat, nanti produksi hormon tiroidnya oleh kelenjar tiroidnya itu akan menurun, jadi normal lagi. Gitu ya. Itu pengaturannya. Thank you for Oh, watching. udah selesai. Itu aja sih yang bagian penting dari hormon. Nah, balik ke jurnal tadi ya. Tadi kan kita ngelihatnya kayak diabetes gitu. Terus kemudian tiroid. Nah, sebenarnya kan dari hipotalamus sampai tadi ovari ya mengeluarkan ovari atau testis gitu ya mengeluarkan hormon reproduksi. Nah, ternyata